Kamu pernah pulang kerja, duduk di angkot, KRL, atau naik Gojek, dan tiba-tiba merasa kosong? Bukan capek biasa, bukan lapar, tapi ada sesuatu yang aneh. Seperti kamu baru saja menghabiskan 8 jam melakukan sesuatu, tapi tidak tahu persis apa yang sudah kamu lakukan, untuk siapa, dan apa artinya buat kamu. Atau mungkin kamu pernah scroll dating app, Tinder, Bumble, atau apapun yang sedang populer. Dan setelah sejam, kamu menutup aplikasinya dengan perasaan yang lebih sepi dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada yang menarik, tapi karena semuanya terasa seperti belanja. Swipe, filter, klik, dan next. Dua perasaan itu, kosong setelah kerja, sepi di tengah koneksi, terasa seperti masalah pribadi. Mungkin kamu kurang bersyukur, mungkin kamu terlalu pemilih, mungkin juga kamu yang salah. Tapi bagaimana kalau itu bukan masalah pribadimu? Bagaimana kalau ada seorang filsuf yang hidup 180 tahun yang lalu yang sudah memprediksi persis perasaan itu, menjelaskan dari mana asalnya dan menamakannya. Namanya Karl Marx dan konsepnya bernama alienasi. Dan pada episode kali ini kita akan masuk ke dalamnya dan memaparkan tentang konsep alienasi itu. Ketika menyebutkan nama Karl Marx, nama ini langsung memunculkan banyak reaksi. Mungkin bagi sebagian orang, Marx adalah simbol ideologi politik tertentu. Komunisme, sosialisme, dan selalu lekat dengan persoalan revolusi. Bagi sebagian orang lain, dia adalah ancaman. Dan bagi banyak orang, dia hanya nama yang pernah muncul di buku sejarah dan tidak pernah terasa relevan dalam kondisi kita hari ini. Tapi pada kali ini, kita tidak sedang membahas Marx sebagai politisi atau ideolog. Kita sedang membahas Marx sebagai seorang filsuf, khususnya pemikirannya yang paling personal dan paling manusiawi, yaitu teori alienasi. Marx menulis tentang alienasi di awal karirnya dalam sebuah karya yang dikenal sebagai Economic and Philosophy Manuscript of 1844. Dia masih muda waktu itu, umur 26 tahun, dan yang dia tulis bukan tentang revolusi atau ekonomi makro. Dia menulis tentang sesuatu yang lebih dalam. Apa yang terjadi pada manusia ketika cara mereka bekerja memisahkan mereka dari diri mereka sendiri. Konteks zamannya adalah revolusi industri, ketika jutaan orang pindah dari desa ke kota, dari bertani dan membuat sesuatu dengan tangan mereka sendiri, kerja di pabrik besar milik orang lain, melakukan sesuatu gerakan yang sama berulang-ulang sepanjang hari. Marx mengamati bahwa sesuatu yang fundamental hilang dalam proses itu, dan dia mencoba menjelaskan apa. 200 tahun kemudian, kita tidak bekerja di pabrik tekstil abad ke-19. Kita bekerja di gedung-gedung kaca di Sudirman atau Gatot Subroto. Kita menggunakan laptop, bukan mesin tenun. Tapi perasaan yang Marx identifikasi, perasaan asing di hidupmu sendiri, itu masih di sini. Mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Alienasi di tempat kerja, ketika pekerjaanmu bukan milikmu. Marx mengidentifikasi 4 bentuk alienasi. 2 yang pertama berkaitan dengan kerja, dan ini yang paling langsung terasa bagi siapapun yang pernah bekerja di perusahaan orang lain. Bentuk pertama, alienasi dari produk kerja. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan. Kamu menghabiskan 8, 9, 10 jam sehari untuk mengerjakan sesuatu. Membuat konten, menulis laporan, mengelola data, melayani pelanggan, apapun itu. Kamu mencurahkan waktu, pikiran, dan energimu ke dalam pekerjaan itu. Tapi hasilnya bukan milikmu. Produk yang kamu buat, konten yang kamu ciptakan, sistem yang kamu bangun, itu semua menjadi milik perusahaan. Kamu dibayar untuk waktu dan tenagamu, tapi bukan untuk hasilnya. Dan besok kalau kamu resign, semua yang sudah kamu kerjakan tetap di sana, tanpa jejakmu, tanpa namamu, tanpa hubungan nyata antara dirimu dan apa yang sudah kamu hasilkan. Marx bilang, ini bukan hal yang natural. Ini adalah kondisi yang diciptakan oleh sistem tertentu, dan dampaknya pada jiwa manusia sangat nyata. Kamu kerja keras, tapi tidak merasakan kepemilikan. Kamu mencurahkan diri, tapi tidak merasakan hasil. Bentuk kedua, alienasi dari proses kerja. Ini lebih halus tapi sama beratnya. Bukan hanya hasilnya yang bukan milikmu,
tapi prosesnya pun terasa asing. Di pabrik abad ke-19, seorang pekerja mungkin hanya bertugas memasang satu jenis baut yang sama selama 12 jam sehari. Dia tidak tahu produk akhirnya apa, tidak tahu siapa yang akan memakainya, tidak punya suara dalam cara kerjanya. Sekarang bayangkan versi modernnya. Kamu mengerjakan sesuatu bagian kecil dari sebuah proyek besar yang kamu tidak sepenuhnya mengerti tujuannya. Kamu mengikuti SOP yang dibuat orang lain. Kamu rapat untuk rapat, kamu mengisi form untuk mengisi form lain, dan di akhir hari, kamu tidak benar-benar bisa menunjuk satu hal dan bilang, ini adalah hasil dari apa yang aku lakukan hari ini. Marx menyebut ini sebagai kehilangan koneksi antara manusia dan aktivitas kerjanya. Dan ketika kerja tidak lagi terasa seperti ekspresi dirimu, tapi seperti sesuatu yang kamu lakukan untuk bertahan hidup, untuk membayar cicilan, untuk sampai ke akhir bulan, sesuatu yang sangat manusiawi mulai hilang dari dalam dirimu. Bukan karena kamu malas atau tidak bersyukur, tapi karena strukturnya memang tidak dirancang untuk membuat pekerjaanmu terasa bermakna bagimu. Dan perasaan itulah yang kamu bawa pulang di KRL setiap malam. Alienasi dalam hubungan. Ketika cinta jadi transaksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih mengejutkan, karena Marx tidak hanya berbicara tentang tempat kerja. Bentuk ketiga alienasi yang dia identifikasi adalah alienasi dari sesama manusia. Dan di era dating apps dan media sosial, ini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Marx bilang, ketika sistem ekonomi membuat semua hal menjadi komoditas, sesuatu yang bisa dinilai, diperjualbelikan dan ditukar, cara manusia berhubungan satu sama lain pun ikut terpengaruh. Sekarang pikirkan bagaimana kita berkenalan dengan orang baru hari ini. Kamu membuka aplikasi, kamu melihat foto yang sudah dipilih dengan cermat, difilter, dikurasi untuk menampilkan versi terbaik seseorang. Kamu membaca bio, beberapa kata yang merangkum identitas seseorang, seperti deskripsi produk. Kamu swipe kanan kalau tertarik, swipe kiri kalau tidak. Ini adalah logika pasar yang ditetapkan pada hubungan manusia. Kamu sedang browsing katalog, dan orang lain dengan semua kompleksitas, kedalaman, luka, dan impian mereka dihadirkan kepadamu sebagai pilihan yang bisa di-skip dalam satu gerakan jempol. Dan kamu melakukan hal yang sama kepada mereka. Kamu juga mengkurasi profilmu. Kamu juga memilih foto terbaikmu. Kamu juga menulis bio yang menjual dirimu dengan cara tertentu. Marx akan bilang ini ada alienasi dari sesama manusia. Bukan karena teknologinya jahat, tapi karena ketika hubungan manusia dimasukkan ke dalam logika pasar, sesuatu yang esensial dari koneksi itu hilang. Kamu tidak sedang mengenal seseorang, kamu sedang mengevaluasi produk, dan hasilnya adalah paradoks yang sangat terasa di generasi kita hari ini. Kita lebih terhubung dari sebelumnya secara teknis, tapi lebih kesepian dari sebelumnya secara emosional. Kita punya ratusan followers, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kita sedang kesulitan. Kita bisa chat dengan siapapun dan kapanpun, tapi percakapan yang benar-benar dalam semakin langka. Kita match dengan banyak orang, tapi semakin sulit untuk benar-benar terhubung. Marx tidak memprediksi Tinder secara spesifik, tapi dia memprediksi apa yang terjadi ketika logika komodifikasi meresap ke dalam cara manusia berhubungan, dan kita hidup di tengah prediksi itu. Alienasi dari diri sendiri. Siapa kamu di luar peranmu? Dan ini adalah bentuk alienasi yang paling dalam. Yang keempat, yang paling sulit untuk diakui. Marx menyebutnya alienasi dari diri sendiri, atau dalam bahasa yang lebih modern, kehilangan identitas di luar peran yang dijalankan. Coba tanya dirimu satu pertanyaan sederhana. Siapa kamu di luar pekerjaanmu? Bukan jabatanmu, bukan posisimu di kantor, bukan nama perusahaan yang tercantum di LinkedIn-mu, tapi kamu sebagai manusia. Apa yang kamu sukai bukan karena produktif, tapi karena menyenangkan. Apa yang ingin kamu eksplorasi bukan karena ada nilai ekonominya, tapi karena kamu penasaran. Apa yang membuat kamu merasa hidup di luar konteks karir dan pencapaian?
Banyak orang, terutama di usia 20-an dan 30-an, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, kesulitan menjawab pertanyaan itu. Bukan karena mereka tidak punya kepribadian, tapi karena begitu banyak waktu dan energi yang sudah dicurahkan untuk menjadi versi produktif dari diri mereka, sampai versi yang lain, yang lebih personal, lebih bebas, lebih manusiawi. Semua itu perlahan memudar. Kamu bangun pagi, langsung cek email. Kamu makan siang sambil scroll notifikasi, cek grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Kamu pulang kerja tapi pikiran masih di kantor. Kamu tidur dengan kecemasan tentang deadline besok. Dan di satu titik, identitasmu dan pekerjaanmu menjadi hal yang sama. Kamu bukan manusia yang bekerja, kamu adalah pekerjaan yang sebetulnya punya tubuh. Marx melihat ini sebagai konsekuensi dari sistem yang mengukur nilai manusia dari produktivitasnya. Karena seluruh struktur sosial, dari cara kita dididik, cara kita bersosialisasi, cara kita menilai diri sendiri dan orang lain, dibangun di atas logika produktivitas dan nilai ekonomi. Maka, bagian-bagian dari kita yang tidak bisa dimonetisasi perlahan dianggap tidak penting. Dan alienasi yang terjadi bukan hanya antara kamu dan pekerjaanmu, atau antara kamu dan orang lain, tapi antara kamu dan dirimu sendiri. Kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri. 4 bentuk dari alienasi yang Marx identifikasi, dari produk kerja, dari proses kerja, dari sesama manusia, dan dari diri sendiri, membentuk gambaran yang mungkin terasa tidak nyaman untuk diakui. Karena kalau kita jujur, banyak dari kita mengalaminya setiap hari. Bukan karena kita lemah atau tidak bersyukur, tapi karena kita hidup dalam sistem yang secara struktural, bukan secara jahat, memang tidak dirancang untuk membuat kita merasa utuh. Tapi ada satu hal yang penting yang perlu dikatakan di sini. Marx bukan pesimis. Dia tidak menulis tentang alienasi untuk membuat kita putus asa. Dia menulis tentangnya karena dia percaya bahwa mengidentifikasi masalah adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Kamu tidak harus setuju dengan solusi politik yang Marx tawarkan. Itu perdebatan lain yang sangat panjang, tapi pertanyaan yang diajukan tentang makna kerja, tentang kualitas koneksi manusia, tentang siapa kamu di luar peranmu, itu pertanyaan yang layak untuk kamu tanyakan pada dirimu sendiri sekarang. Karena mungkin langkah pertama keluar dari alienasi bukan perubahan sistem besar-besaran. Mungkin juga langkah pertamanya lebih personal dari itu. Mulai dengan mengenali kapan kamu merasa asing dari dirimu sendiri. Dan mulai bertanya apa yang bisa aku ubah, meski kecil, untuk memulai kembali ke diri yang lebih utuh. Karl Marx menulis tentang alienasi di usia 26 tahun. Di kota yang asing, dalam kondisi ekonomi yang sulit, sambil mencoba memahami mengapa begitu banyak manusia di sekelilingnya hidup tapi tidak benar-benar merasa hidup. 180 tahun kemudian, pertanyaan itu masih belum selesai dijawab. Tapi mungkin nilai dari pertanyaan itu bukan pada jawabannya, tapi pada apa yang terjadi ketika kamu memulai mengajukan pertanyaan tersebut kepada dirimu sendiri. Kapan terakhir kamu melakukan sesuatu yang bukan karena produktif, bukan karena dinilai orang, bukan karena ada manfaat ekonominya, tapi hanya karena itu membuatmu merasa menjadi dirimu sendiri? Kapan? Kalau memang pertanyaan itu membuat kamu berpikir atau relate dengan dirimu sendiri, silahkan komentar. Dan kalau misalkan episode kali ini terasa efektif bagimu atau bermanfaat, silahkan bagikan. Follow Suara Buku di Spotify dan subscribe di YouTube. Link ada di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.